Masih dalam lingkar keluarga, faktor kedekatan personal membuat hubungan pelaku dan korban rentan konflik. Korban yang dinilai tidak berkontribusi dalam kelompok disinyalir memicu meledaknya emosi para pelaku. Berikut ulasannya. Semakin dekat, justru sebenarnya kerentanan seseorang untuk terjadinya konflik itu jauh lebih besar. Pertama, karena duanya saling mengenal satu sama lain, ya kan? Yang harusnya mungkin kita pikir kalau saling mengenal itu kan secara pemakluman lebih tinggi, ya kan? Secara logisnya seperti itu. Namun di sisi lain bisa kita lihat lagi karena semakin dekat, semakin sama-sama saling mengetahui apa yang lebih dalam secara pribadi. Menurut kriminolog Universitas Budi Luhur Chazizah Gustita, faktor kedekatan personal rentan melakukan tindak pidana. Hal ini dikarenakan interaksi antar personal yang kerap melampaui batas hingga mengakibatkan luapan emosi tidak terkendali. Ditambah dalam kasus ini, para pelaku dalam pengaruh minuman keras hingga tidak dapat mengendalikan emosi dan menganiaya korban. Itu ya mungkin kalau kita mau melihat misalnya begini, semakin dekat justru sebenarnya kerentanan seseorang untuk terjadinya konflik itu jauh lebih besar. Pertama, karena duanya saling mengenal satu sama lain, ya kan? Yang harusnya mungkin kita pikir kalau saling mengenal itu kan secara pemakluman lebih tinggi, ya kan? Secara logisnya seperti itu. Namun di sisi lain bisa kita berikan lagi karena semakin dekat, semakin sama-sama saling mengetahui apa yang lebih dalam secara pribadi gitu ya, sisi lain seseorang itu tadi gitu. Nah, kemudian komunikasi jauh lebih intensif gitu ya. Kita kan tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di antara kedua belah pihak gitu ya. Eh, Ketika ada suatu titik permasalahan yang mungkin kita anggap kita melihatnya ini mungkin bentuknya sepele gitu ya, yang harusnya kenapa hal ini bisa memicu sebuah tindak pidana malah menghilangkan nyawa? Mungkin kita melihatnya seperti itu. Bisa jadi sebelumnya tadi ada banyak kemungkinan apakah itu tadi punya rasa sakit hati sebelumnya ya mungkin dia tahan-tahan untuk hal-hal yang sepele sebelumnya sampai di titik saat ini eh, kasus ini atau persoalan ini mungkin hanya eh, hal kecil bagi orang lain, tapi bagi dia karena mungkin bisa jadi sebelum-sebelumnya ini adalah hal-hal yang berulang terus-menerus mungkin, ya kan ada kemungkinan seperti itu sehingga yang tadinya sakit hati ditahan lama-lama sudah optimal tidak bisa lagi ditahan di posisi ini, ya akhirnya terjadilah hal yang seperti itu. Itu satu. Kedua gitu ya, itu faktor dalam diri atau mungkin faktor miras, minuman keras atau hal lainnya yang datang dari eksternalnya diri orang itu sendiri yang akhirnya memicu tadi emosi sampai gelap mata tadi untuk menghilangkan nyawa orang yang terdekat dia gitu. Itu kurang lebih. Masih menurut Chazizah, psikologis seseorang dapat berubah dalam pengaruh minuman keras. Dalam perundangan, langkah hukum hanya akan terhenti jika seseorang memiliki gangguan jiwa. Ini Mbak, undang-undangnya memang ya seseorang yang bisa terlepas dari jeratan hukum itu kan memang kalau diketahui punya faktor terkait dengan kelainan jiwa. Nah, pemeriksaan terkait kelainan jiwa ini kan juga panjang juga, tidak bisa kita juga misalnya pada saat satu pemeriksaan ini ternyata punya gangguan jiwa sehingga tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Misalnya kita terlepas dari itu, apakah seorang dipengaruhi oleh alkohol, minuman keras lainnya gitu ya. Tapi kita kan akan melihat pakar tuh kan akan melihat ya seperti apa kandungan alkohol di dalam diri seseorang sehingga misalnya dia ketika melakukan tindak pidana bebas dari jeratan atau memang dia sebenarnya juga sadar
separoh atau mungkin setengah sadar hal seperti itu ada pemeriksaannya, dan selama gitu dia dalam undang-undang tidak mengalami gangguan jiwa, maka seseorang itu harus mempertanggungjawabkannya dalam jeratan hukum gitu. Dalam kajian sosiologi, pengamat sosial Universitas Indonesia Rizalwan Habdi Lubis menerangkan, kekerasan yang berujung pada tindak pidana ini terjadi akibat adanya perbedaan dan tabrakan perspektif di antara pelaku dan korban. Dalam kasus ini, menurut pelaku, korban dinilai tidak melakukan kontribusi di kelompoknya. Sebetulnya begini, kalau kita lihat kasus-kasus kekerasan yang terjadi belakangan ini, itu merefleksikan dua level tadi ya, di level norma dan di level nilai. Norma ini bisa diformalkan, ada norma agama, ada norma hukum, ya, dan dia bisa dikodifikasi ya menjadi satu aturan yang formal dan diacu secara bersama. Nah, sementara dalam interaksi kelompok kecil itu yang berlaku adalah nilai-nilai kelompok, ya, kebiasaan atau custom, ya, yang menjadi nilai di antara mereka, ya. Dan memang ketika satu kelompok kecil terbentuk, ini tentunya ada individu-individu dengan nilai-nilai berbeda, ya, nilai-nilai berbeda, dan kemudian nilai-nilai ini kan berkumpul, ya, bersatu, ya, membaur di dalam kelompok kecil itu. Nah, cuma nanti namanya kelompok pasti akan ada satu orang yang lebih dominan atau beberapa orang yang lebih dominan yang memaksakan nilainya kepada kelompok itu. Ya, jadi kalau dalam skala mikro kita bisa melihat bahwa perilaku kekerasan itu karena ada nilai-nilai yang bertabrakan di antara individu-individu yang berkumpul dalam kelompok. Itu pertama penjelasan konseptualnya. Nah, di skala lebih makro dalam konteks norma, bisa jadi norma-norma ini bisa kita sinyalir tidak bekerja, ya, atau tidak bekerja secara efektif lah begitu ya. Kalau kita tuding tidak bekerja, nanti kita bilang hukum tidak ada, agama tidak ada. Tapi faktanya agama ada, hukum ada, ya, norma-norma agama ada, norma hukum ada, tapi tidak bekerja efektif, sehingga individu berkecenderungan untuk mengedepankan nilai-nilai yang kemudian dia interaksikan di dalam kelompok kecil sehari-hari, begitu. Iya, ini kembali kepada nilai yang diacu oleh kelompok tersebut, ya. Biasanya dalam satu kelompok kecil, pergaulan kelompok yang sangat kecil, mereka kemudian membentuk nilai baru, ya, atau katakanlah subnorma baru, ya, yang mereka percayai. Biasanya dalam kelompok-kelompok anak muda, relatif pergaulan itu mempunyai norma yang lebih rendah dibandingkan norma publik, begitu ya. Misalnya mereka menggunakan kata-kata kasar itu sudah dapat ditolerir, ya. Kemudian menggunakan kekerasan fisik itu dapat ditolerir, begitu. Nah, dalam kasus yang terjadi pembunuhan karena faktor pengaruh alkohol, ini tentunya dieskalasi, ya. Jadi di mana norma mereka tadi sudah sangat rendah sebetulnya, nilai-nilai dan yang mengatur interaksi mereka juga sudah sangat rendah, ya, dibandingkan nilai normal yang berlaku umum di publik, ya. Ditambah kondisi setengah tidak sadar, begitu. Kini kasus telah ditangani oleh Polres Serang. Ketiga pelaku pun sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian untuk menebus segenap perbuatan yang telah mereka lakukan. Para pelaku ini pun terancam dikenakan pasal 338 terkait pembunuhan dengan ancaman kurungan penjara hingga 15 tahun penjara. Intan Ashar, Arif Rahman, Kompas TV, Serang, Banten.